Salam sehat, salam terus kita menjalani bulan budaya, bulan kebangsaan ini. Nah, untuk yang ketiga ini salamnya mohon pekiknya saya disambut, saya direspons, nggih. Dan salam merdeka. Masihkah ada pekik merdeka di tengah pergumulan pandemi sekarang ini? Masihkah bendera merah putih berkibar dengan lantang di tengah COVID-19 yang bermutasi terus? Varian-varian baru muncul, alfa, beta, delta, dan seterusnya. Jemaat ibu bapak sekalian, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristus, yuk kita masuk juga dalam perenungan batin, perenungan spiritual, perenungan iman, percaya, dan kasih kita. Masihkah ada kesetiaan dan ketaatan yang tulus di tengah berbagai tangis, penderitaan, perjuangan untuk sembuh, perjuangan untuk sehat, perjuangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, perjuangan untuk kita terus ikut Tuhan Yesus Kristus di tengah pergumulan dan tantangan ini. Bagian ini, Mazmur 101 ini, itu berbicara tentang raja yang menyatakan nazarnya, janji, doanya. Bentuknya memang kerajaan, tapi saya mau tarik langsung, kita maknai langsung dengan semangat sebagai anak-anak bangsa, sebagai bagian dari Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Untuk kita memaknai bahwa harus ada yang betul-betul bertumbuh. Dan untuk ini membutuhkan apa yang tidak baik itu di belakang harus ditinggalkan. Apa yang kurang benar itu harus disingkirkan. Dan apa yang tidak sesuai firman Tuhan ke depan harus sejak awal ditolak. Tetapi sebaliknya, apa yang membawa kehidupan, apa yang membawa kekuatan, apa yang bisa untuk kita lebih peduli, berbagi, menghadirkan cinta kasih, itu yang harus dinyatakan. Coba lihat ayat 2. Kembali ke Alkitab. Mari kita balik lagi ke teks kita, teks kemerdekaan kalau boleh saya katakan dan kita imani. Mazmur 101 tadi ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Jadi lihat, ada bagian yang tegas tentang tidak bercela. Ada kekuatan di sana untuk berani mengambil sikap hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang sungguh-sungguh indah, suci. Tapi kita kan manusia, Bang Dodo, Pak Pendeta. Tapi pergumulan ini apalagi begitu berat. Pak Pendeta sih kayaknya nggak tahu apa yang sedang kami hadapi. Keluarga kami sedang perjuangkan. Bisnis saya, dagang saya, pekerjaan saya sedang demikian rusaknya, demikian sulitnya. Bahkan saya sebetulnya sedang kehilangan pekerjaan. Belum lagi pergumulan studi anak-anak. Belum lagi dengan tantangan kesehatan dari anggota keluarga dan keluarga besar kami. Bapak Ibu sekali lagi, kita secara global sedang menghadapi pergumulan tantangan yang berat. Tapi lihat Daud pemazmur
dengan tanda tanyanya yang kuat itu. Saya teruskan. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Kata di rumah, sekali lagi mungkin sedikit agak menarik maksa gitu ya, tapi cocok sekali. Di rumah aja. Di rumah aja itu juga butuh perjuangan, bukan? Perjuangan untuk lebih lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga. Perjuangan untuk menghadirkan Kristus, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus di setiap keseharian. Dari bangun tidur, berjemur, menikmati makanan yang bergizi, asupan vitamin yang Tuhan sediakan, dan berbagai cinta dan kasih kehidupan dengan tetangga, dengan orang-orang yang bisa komunikasi baik onsite walaupun sangat terbatas, tapi khususnya lewat berbagai lini digital online kita. Bapak Ibu, ayo masuk sekali lagi dalam ketulusan hati, kata pemazmur. Ketulusan hati sebagai merah putih. Merah putih. Darah dan seluruh daging ini. Semangat membara, tidak kendor, itu jargon kita hari ini. Namun juga seperti pemaknaan dari pemazmur, putih, putih, tulus hati. Negeri kita kaya. Ini menambah untuk kita lebih lagi merefleksikan betapa kita sebetulnya dimurnikan. Bicara merah putih, kadangkala kita bicara di tengah lagu-lagu tradisional, makanan-makanan yang kita sukai secara tradisional. Kain-kain kita luar biasa. Kain-kain setiap sudut provinsi, setiap sudut bagian, setiap desa bahkan ada punya kain, ada punya kekayaannya. Tapi ada satu yang juga indah, tarian. Saya rindu di khotbah ini, di perenungan firman Tuhan kemerdekaan hari ini. Bapak Ibu, ayo menari. Kita mau menari dalam kehidupan. Menari di dalam seluruh tarian tradisional, tetapi juga tarian kita sekarang ini. Tarian new normal kita. Jangan lalai, jangan abai. Raja Daud pada saat ini, di konteks ini, menjadi bagian refleksi kita untuk pemerintah kita. Yang mengatakan mari, ini ada vaksin. Hal yang baik, mari kita dukung. Mari masuk di dalam kebersamaan merah putih. Saya cuma mau tanya, sudah kibarkan merah putih belum di rumah? Oh, nggak ada tiangnya Pak Lusindo. Baik, alasan lagi, bukan? Pasang di bagian-bagian tertentu di rumah. Oh, kami tidak punya pekarangan Pak Pendeta. Alasan lagi, betul? Sudah, pasang dalam kamarmu, di ruang tamumu. Merah putih adalah bendera kita. Dia bukan sekadar simbol. Dia adalah tarian kita sebagai anak bangsa. Daud mengatakan sebagai raja. Ini refleksinya, perhatikan, diam sebentar, renungkan ini. Dia mengajak untuk umat Israel setia, bukan padanya, bukan pada raja, untuk setia kepada Tuhan.
walau ada begitu banyak peperangan, kita akan maknai dengan tampilan video peperangan yang dijalani, namun Raja mengajak untuk semua kita, semua rakyat Israel di konteks bacaan kita, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. ada pertumbuhan. Bertumbuh
di dalam penyembahan kita pada Tuhan. Ada keris, itu lambang peperangan tadi. Kristus, Kristus. Di dalam kita terus menyingkirkan yang tidak benar, yang tidak baik. Ibu bapak, saudara-saudari keluarga, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, dan ada sampai saat ini di tengah pandemi yang masih berat ini, untuk meneruskan, melanjutkan kehidupan di perjuangan pergumulan kita, mari masuki pertumbuhan jadi lebih indah. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ditujukan untuk menggambarkan jenis hati raja, pemimpin yang rindu untuk masuk dalam bertumbuh di ketulusan menyembah Tuhan. Tapi juga ini adalah menggambarkan jenis hati seluruh rakyat, Anda dan saya, kita anak-anak Tuhan. Mari kita masuki kehidupan untuk terus menjadi pertumbuhan iman di dalam doa, menjadi pertumbuhan iman di dalam menyenangkan hati, menjadi berkat bagi keluarga, pertumbuhan iman di dalam kehidupan sehari-hari, kesetiawanan sosial, ya, bertumbuh, berbagi, peduli. Dan ini yang dimaksudkan untuk lebih lagi kita menjadi orang-orang yang indah di dalam keseharian di tengah keadaan yang tampaknya kurang berkenan. Mari menjadi manusia-manusia setiawan. Setiawan itu adalah lebih dari sekedar setia. Setiawan itu benar-benar setia. Diputar, dibolak-balik, digonjang-ganjing bagaimanapun, setia. Setia kepada pasangan, setia kepada anak-anakmu, setia kepada orang tuamu dalam cinta dan kasih dan hormatmu. Setia dalam sekolahmu, dalam kuliah teman-teman muda. Ayo setia di dalam seluruh keseharian, tugas, tanggung jawab pekerjaan, home, office, sama. Apapun, percampuran work from home, work from office, yang dilihat Tuhan setia. Tuhan bahkan berkata, kalau kamu mau mempersembahkan korban ukupanmu, coba lagi cek and recheck hatimu. Aku melihat hatimu, kata Tuhan. Bukan sekedar berapa dan bagaimana jumlah korban ukupanmu. Bukan persembahanmu itu, tapi hatimu yang setiawan. Ayo setiawan. Sama-sama bilang sama saya, di rumah khususnya keluarga pribadi lepas pribadi, setiawan. Sekali lagi, setiawan. Ya, kalau dalam ungkapan di konteks teologis, tokoh-tokoh teologi, ada satu istilah yang berhubungan dengan ini, menggambarkan tentang hubungan dari Trinitas, disebut dengan perikoresis. Perikoresis. Perikoresis adalah Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu digambarkan menari, saling, dia satu itu. Tetapi dia menari dalam 3 fungsi dan bagiannya. Mereka setia untuk mencinta. Dia Allah yang setia datang, mencintai, mengasihi. Dia bukan Allah yang setia meninggalkan, bukan. Dia mencintai, mengasihi setiap Anda dan saya.
Jangan takut. Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah di dalam Kristus yang super duper setiawan. Pagi, siang, sore, malam, tidak pernah dia berubah. Cintanya, sayangnya, keselamatannya. Mari respons dan datang kepadanya. Kalau mereka, Allah saja terus menari, mempersembahkan apa yang terbaik, bahkan terus menguji iman setia kita. Mari respon untuk seperti pemazmur. Berjanji berlaku setia, adil, bijak, dan dalam kehidupan terus merangkum keseharian menjadi bagian yang indah untuk tetap setia mengasihi, bersedia hidup berdampingan, setia terbuka dengan Bhinneka Tunggal Ika. Minggu pertama bulan budaya kita mulai dengan nuansa Jawa Tengah. Lalu berlanjut dengan Bhinneka kita. Manado, kemudian Bali lagi nanti ada. Kemudian ada juga bagian dari Nusa Tenggara Timur. Baru kemarin dengan sangat indah kita menikmati nuansa Nias. Indah sekali. Dan biarlah ini juga menjadi refleksi perikoresis kita. Dipakai menghadirkan cinta dan kasih kepada banyak orang. Bagian refleksi tadi mengingatkan kita, bukan? Sebelum kita lanjutkan refleksi, kita menari bersama di dalam firman Tuhan dan untuk kita lakukan. Mari Bapak Ibu, setia saling menghormati di tengah pelangi dan warna-warni rakyat, tapi juga kita rakyat dengan pemerintah. Yuk jadi satu tim. Kita umat jemaat mari setia mencintai negeri, tanah, air Indonesia tersayang, tercinta. Di tengah pandemi demi saling membangun percaya diri. Ya, martabat diri, percaya diri. Dimulai dari diri sendiri. Berjuang, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, tetapi juga berjuang untuk lebih terus mengikat kesatuan persatuan bangsa kita agar bangkit kembali negeri. Mari nikmati warna-warni dan semangat dari tarian ini kembali.
Demi merah putih, mari kita terus bertumbuh. Kalau ayat yang ke-6 Mazmur kita tadi mengatakan, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Yuk, sekali lagi dan lagi dan lagi ibu bapak, keluarga-keluarga Kristus bertumbuh menjadi dan lebih lagi setiawan. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kalau bagian ini sudah menjadi kekuatan kita bersama, maka ibu bapak, saudara-saudara, kita masuki sekarang yang ketiga. Saya mengistilahkan kembali untuk 3M. Tapi bukan sekedar 3M yang biasa itu. Multimedia bisa bantu saya untuk poin ketiga. Ini terakhir. Refleksi, mari lakukan setia 3M. Saya dan kita mau ambil ini dari
Terus tidak abai untuk cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetapi 3M adalah sekarang paling dibutuhkan. Di tengah perjuangan yang berusaha terus berjuang untuk sehat sembuh. Di duka yang terus masih ada ini. Pertama, ibu bapak, keluarga-keluarga mendoakan. M kedua, menguatkan, saling menguatkan. Dan yang ketiga, melayani. Hidup beriman di hadapan Tuhan. Bukan sekedar menghindari diri sendiri dari yang jahat, dari yang dosa itu, dari yang tidak benar itu. Perhatikan, hidup beriman yang sesungguhnya adalah bagaimana kita berakar. Core inti akar dasar kita adalah pada kesetiaan. Ayo berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat dalam kesetiaan kita. Selamat terus menjalani bulan budaya dan kebangsaan kita. Selamat terus semakin bertumbuh menjadi warga negara yang setiawan. Saya mau undang seluruh keluarga, juga yang sedikit hadir di sini para petugas. Mari kita bangkit berdiri dan menjadikan tarian kita bersama. Mari ikuti gerakan tarian ini sebagai komitmen kita untuk terus bertumbuh menjadi warga negara setiawan yang menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita menari. Sungguh inginkan kau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suruh dunia, jadilah suruh dunia, jadilah suruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suruh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedang. Jadilah suruh dunia, jadilah suruh dunia, jadilah suruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suruh dunia, jadilah suruh dunia, jadilah suruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suruh, jadilah suruh dunia. Ya, luar biasa tim tari. Happy birthday Indonesia tersayang. Dirgahayu ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta. Salam sehat,
Salam untuk bulan budaya kebangsaan. Seperti di awal, masih ingat Ibu Bapak yang terakhir. Tolong respons dan bersama. Salam merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.